selalu saya sampaikan, siapapun yang jadi bupati Padang Pariaman 2010, 2015, 2021 saya bilang dihadapi dengan permasalahan yang ekstra berat, yaitu membangun kembali Padang Pariaman setelah pasca gempa yang porak-poranda ya. Infrastruktur habis ya, sarana-sarana pendidikan, sarana kesehatan, puskesmas. Jadi makanya kita banyak kalau sekolah itu kita banyak dibantu di Jepang. Jadi seperti di situ Tobo Kadang segala macam, lihat sekolahnya ada bendera Jepang. Di bidang kesehatan kita banyak dibantu Australia, puskesmas itu dari Australia, dan itu juga yang lainnya. Yang sampai hari ini masih belum terbangun dengan cara maksimal. Tapi alhamdulillah ya. Jadi kita berangkat, selalu saya sampaikan, saya berangkat dari wakil bupati menjadi bupati 2010-2015 periode pertama itu adalah dari rumah Allah, Masjid Agung Syekh Burhanuddin sampai hari ini. Jadi mudah-mudahan Masjid Agung pada satu lebih pasca gempa yang hancur kita bangun kembali, yang kita punya cita-cita mudah-mudahan dijabah doa kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan masjid dan Masjid Agung Syekh Burhanuddin dan makam Syekh Burhanuddin salah satu wisata religius terbaik di Indonesia. Inilah cita-cita saya, kita bersama. Alhamdulillah dukungan pada para alim ulama, masyarakat sangat luar biasa. Ini kita bangun dan sekarang kondisinya alhamdulillah sangat sudah bagus. Kemudian juga ini dalam bidang agama ya. Jadi termasuk juga Masjid Raya Kabupaten Padang Pariaman. Ini alhamdulillah wastabiqul khairat. Kita berlomba dalam kebaikan. Setahu saya sampai detik ini saya sudah punya, alhamdulillah Allah beri nikmat, sudah punya usia 63 tahun. Mudah-mudahan Allah panjangkan, sehat-sehat, bermanfaat umat. Ya, setahu saya sampai detik ini di Sumatera Barat rumah Allah yang pakai eskalator baru adalah Masjid Raya Kabupaten Padang Pariaman. Ini ide daripada tokoh nasional asal Sumatera Barat, ayah saya Bapak Zoranas. Kemudian banyak lagi rumah-rumah ibadah yang kita bangun ya di kecamatan dan sebagainya. Kemudian masuk pembangunan berskala besar. Kita mulai pada satu bidang pendidikan, yaitu dulu namanya BP2IP. Ya, hanya ada 2 di Indonesia pada saat itu, satu kita, satu di Minahasa untuk Indonesia Timur, satu untuk Indonesia Barat. Inilah kita berjuang yang ekstra berat di akhir masa jabatannya Pak SBY. Pada saat itu adalah Pak Menteri Perhubungan adalah Pak Mangindaan. 2 kali saya ke sana, dia keberatan. Akhirnya saya ajak Pak Zoranas, dengan izin Allah itulah yang habis itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita urus menjadi Politeknik Pelayaran. Baru-baru ini waktu tahun 2018 kalau saya nggak salah, atau 2019 awal, peresmian kereta api dari Pariaman ke Naras di stasiun Naras hari Jumat. Habis itu dengan Menteri Perhubungan, Pak Menteri sholat Jumatnya dan makan siangnya di Politeknik Pelayaran itu. Pak Menteri, Pak Gubernur, Bupati Padang Pariaman. Sambil makan Pak Menteri katakan, Pak Gubernur, ini salah satu politeknik terbaik di Asia Tenggara. Itu dananya sampai selesai lebih kurang 2 triliun. Sampai ini sudah masuk dana APBN lebih kurang 800 miliar dan di luas area lebih kurang 40 hektar. Yang lahan ini murni 100% dibayar oleh Pak Gubernur melalui APBD Provinsi Sumatera. Dan lebih-lebih lagi dengan kita bikinnya secara Taruh City. Kampus insya Allah akan ada 5 perguruan tinggi kan pindah ke sana, atau mungkin pengen yang pindah. Di Taruh City ada tanah negara berdasarkan SK Menteri yang kita terima, itu luasnya lebih kurang 697 hektar. Isi daripada surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, tanah yang luasnya 697 hektar itu sepenuhnya penggunaannya diserahkan kepada Bupati Padang Pariaman. Inilah kadang-kadang yang masih pro kontra bagi orang yang tidak paham. Padahal saya begitu terima SK dari Pak Kakanwil Pertahanan Provinsi Sumatera Barat 2015 kalau saya nggak salah, itu langsung saya diskusi dengan Ibu Kajati, karena Kajati pada saat itu adalah Ibu. Habis itu saya diskusi dengan Pak Kapolda. Tidak ada satu aturan yang kita langgar di tahun itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah akan dibangun secara kampus UNP. Kita sediakan hibahkan tanah seluas 150 hektar. Kemudian isi Padang Panjang kita hibahkan juga tanah 40 hektar. Politeknik Negeri Padang yang sekarang menumpang di kampus Unan.
Nah, itu kita sediakan juga 40 hektar. Kemudian UIN di Monjol, Padang. Kemudian Universitas Muhammadiyah dan Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, jarang kampus yang satu areal, beberapa kampus dan aksesnya. Jadi aksesnya alhamdulillah diapit oleh 2 jalan nasional. Pertama Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi, Jalan Nasional Cicing Balika Malala, di tengah-tengah lewat tol, sekarang lagi sedang diukur ya oleh Kanwil, dan juga ada akses kereta api bandara ke Kayu Tanam. Jadi jarang satu kampus yang seperti ini. Ini di bidang pendidikan. Kemudian juga infrastruktur. Jadi infrastruktur kita bangun alhamdulillah setelah pasca gempa yang saya utarakan tadi. Jadi kita pembangunan infrastruktur sekarang dengan izin nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya rasa kalau kita bandingkan dengan 18 kabupaten kota yang lain di Sumatera Barat, di luar Kabupaten Padang Pariaman, rasanya ke Padang Pariaman alhamdulillah kita jangan sombong karena kita tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, semuanya adalah nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan saya mengatakan, termasuk juga Pak Gubernur, termasuk juga setiap orang yang datang ke Padang Pariaman sangat mengapresiasi, mengucapkan terima kasih. Infrastruktur di Padang Pariaman itu luar biasa baik. Ya, bagus ya. Jadi inilah yang kita upayakan, lebih-lebih insya Allah nanti selesainya juga jalan lingkar Kusincin oleh provinsi, dan yang lagi hangat-hangat sekarang adalah jalan tol Padang Pariaman Baru. Jadi ini pembangunan infrastruktur kita di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi asrama dan berkasih haji ya, itu insya Allah itu di jalan asrama haji kita bebaskan lahan ya, dan ruko kita buka semua, dan anggarkan di PBD. Insya Allah di November ini saya rasa kewajiban Padang Pariaman tentang MUU asrama dan berkasih haji Sumbar, Bengkulu dan Jambi, insya Allah yang tugas pada Kabupaten Pemda Padang Pariaman insya Allah selesai di akhir tahun ini. Kemudian main stadion, kemudian juga pabrik coklat ya. Di pabrik coklat ini kita rebut juga sama juga dengan Manice, sama juga dengan Politeknik, rebut hanya satu di Indonesia dan hanya lebih kurang 140 miliar. Di saya dengan Bu Dirjen pada saat itu di 2018, 2 tahun saya urus, 17, 18, 2019 kemarin turun dananya sekitar 25 miliar, dan dananya sampai selesai itu sekitar 150 miliar. Di samping pabrik juga adalah 5 hektar kita kasihkan untuk taman untuk kebun coklat, di sekaligus juga destinasi wisata. Dia orang sambil berhenti karena di pinggir jalan ya, di dekat Anai Resort sebelah kiri dari sini dekat Lapang Golok. Jadi mungkin sambil orang melihat pabrik sambil jalan, dia juga bisa memetik biji-biji coklat yang kita sediakan lahannya. Jadi inilah pembangunan yang berskala besar, yang tentu jelas membuka lapangan kerja, ya, penyerapan tenaga kerja yang bermuara kepada kemakmuran sejahtera masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah data dari BPS kemarin sudah lebih kurang 8 tahun dari 19 kabupaten kota termasuk provinsi, itu pertumbuhan ekonomi tertinggi itu adalah Kabupaten Padang Pariaman. Memang kemarin 2 versi ya. Kalau kita masukkan bandara, versi dari BPS, memang kita 2 tahun belakangan termasuk rendah. Nah, tapi kalau kita keluarkan bandara, itu kita tetap tertinggi sudah lebih kurang 8 tahun sampai 2020 ini. Bupati tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk juga sampai Pak Gubernur, Kementerian dan lain sebagainya. Inilah harapan kita, dan kita juga didukung habis oleh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kita juga sangat apresiasi anggota DPRD Padang Pariaman ya, mendukung pembangunan yang berskala besar seperti Taro, ya, tol dan lain sebagainya di Kabupaten Padang Pariaman. Ya, itu harapan kita ya. Harapan kita baik secara pribadi itu yang jelas secara umum kebutuhan masyarakat ya. Jadi kita sudah punya komitmen mulai dari Bupati sampai Pak Wali Negari, kalau tingkat lokal, kalau nasional namanya kan desa, bahwa kita ini pelayan masyarakat. Jadi mulai dari Bupati, Wakil Bupati, semuanya saya bilang sampai ke Wali Negari atau Kepala Desa secara nasional, bahwa yang perlu kita tanamkan dari hati kita bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Jadi cukuplah dan istilah pejabat negara dan segala macam, cukup istilahnya dengan tinggal istilah saja, tapi yang perlu disadari kita bekerja 24 jam demi kemakmuran kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Padang Pariaman. Tentu harapan kita Bupati ke depan
ya tentu kita berharap bisa melanjutkan program-program yang telah kita bangun bersama ini. Mudah-mudahan jauh lebih baik daripada saya tentu barangkali untuk membangun Padang Pariaman di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala.